Kisahku berawal dari sebuah ketidaksengajaan. Namaku Sari, usiaku 32 tahun. Suamiku Mas Anto 37 tahun. Kami mempunyai seorang anak. Saat itu, keluarga Mas Anto mengadakan acara arisan keluarga. Acara ini memang rutin diadakan 3 bulan sekali. Mas Anto adalah keluarga besar. Untuk menjaga silaturahmi, mereka mengadakan arisan ini. Acara ini biasanya diadakan dari rumah ke rumah, tapi kali ini beda. Karena memasuki hari libur Natal dan Tahun Baru, mereka sepakat mengadakan di luar. Mereka menyewa villa di puncak. Awalnya ada 8 keluarga yang ikut, tapi sayangnya setelah akan berangkat, hanya ada 4 keluarga yang ikut. Karena sudah terlanjur booking, akhirnya tetap dilanjutkan. Rencana kita di sana 3 hari 2 malam. Karena menginap itulah, beberapa keluarga tak bisa ikut. Akhirnya kami berangkat. Kita membawa kendaraan masing-masing. Kita konvoi 4 mobil. Singkat cerita, kami sudah sampai lokasi. Memang tak jauh, hanya 3 jam perjalanan dari tempat kami. Villanya bagus sekali. Tempatnya gede dan halaman pun luas. Meskipun kami membawa 4 kendaraan, masih terlihat sangat luas. Suasana yang sejuk dan asri membuatku sangat senang berada di sana. Kami semua turun, dan tak lupa kami saling foto-foto. Kami semua merasa senang. Kami pun masuk ke villa itu. Sangat besar sekali. Memang kami sengaja menyewa villa yang besar dengan 8 kamar tidur, agar semua kebagian kamar masing-masing. Villa 2 lantai dengan tambahan rooftop dan kolam renang. Kami berkeliling tiap-tiap ruangan. Aku dan suami akhirnya memilih kamar yang tengah di atas. Karena view-nya sangat bagus. Hari itu berlangsung dengan penuh keceriaan. Kami ibu-ibu sibuk berberes, sedangkan para suami ngopi santai di dekat kolam. Singkat cerita, malam pun tiba. Sesuai rencana kita mengadakan bakar-bakar sembari pada berkaraokean. Karena aku yang sedikit pemalu, aku yang menyiapkan untuk acara saja. Mereka sedang sibuk bernyanyi dan bertawa canda. Tiba-tiba datanglah Rudy, suami dari adik bontotnya Mas Anto. "Mbak, aku bantu ya," ucap Rudy. "Lah, emang kamu gak ikut nyanyi, malah bantu masak?" ungkapku. "Gak mbak, suaraku jelek, malu kalau didengar orang," jawabnya bercanda. Akhirnya Rudy pun membantuku. Rudy membantu menusuk daging ayam untuk sate, sedangkan aku menyiapkan bumbunya. Di sela kita menyiapkan sat. Kita saling berbincang. Meskipun Rudy orangnya sedikit pendiam, tapi dia ternyata asik juga kalau diajak ngobrol. Semalaman kita semua menghabiskan malam dengan penuh kegembiraan hingga larut dan kembali ke kamar masing-masing. Keesokan paginya, aku bangun. Membuka gorden kamar, terlihat pemandangan yang indah. Aku membangunkan suamiku untuk mengajaknya jalan. Tapi dia tak mau, dia memilih untuk tidur. Meskipun agak merasa takut bila sendirian, tapi aku beranikan diri. Aku pun turun dari kamar dan menuju keluar. Ternyata di sana ada Rudy yang sedang berolahraga, lari mengitari halaman. Dia pun menegurku. "Sudah bangun, Mbak?" sapa Rudy. "Iya sudah. Rajin banget kamu, Rod, pagi-pagi sudah bangun olahraga," jawabku. "Iya Mbak, udah kebiasaan di rumah soalnya," ujarnya. "Mbak mau kemana?" tanyanya. "Mau muter-muter di sekitar sini aja, pemandangannya bagus," jawabku. "Mau aku temenin gak?" tanya Rudy. Aku pun bingung saat akan menjawab. Takut kenapa-kenapa, kabutnya lagi tebal soalnya, ucapnya. "Boleh deh kalau nggak ngerepotin," jawabku. Kami pun berjalan keluar dari villa. Suasana pagi yang segar dan pemandangan alam yang indah membuat hati tenang meskipun sangat dingin saat itu. Kami pun berjalan di kebun teh tak jauh dari villa. Sambil berbincang ringan dan saling curhat sepanjang jalan, kita mempunyai banyak kesamaan, sama-sama suka suasana alam. Sesekali sambil aku memfoto suasana saat itu, tanpa sengaja aku melihat ular tak jauh dari kakiku.
Dengan refleks aku menghindar, tapi justru aku terjatuh. Rudy segera menghampiriku. "Kenapa, Mbak?" tanyanya. "Tadi ada ular, karena refleks aku terjatuh," jawabku. "Mbak gak apa-apa?" tanyanya lagi. "Gak apa-apa," jawabku. Dia pun membantuku bangun. Ternyata kakiku keseleo. Dia memapaku, mencari lokasi aman. Aku didudukan di tepi jalan, di bawah pohon teh. Rudy menyuruhku untuk meluruskan kakiku. Dia membuka sepatu dan kaos kakiku, mengecek kondisi kakiku. "Gak apa-apa ini, Mbak," sambil dia mengurut kakiku. Aku pun terkesima melihat perlakuannya itu. Aku melihatnya sambil tersenyum-senyum. Tiba-tiba dia melihat ke arahku. Aku jatuh salting. Wajah Rudy mendekat dan aku tak bisa menolaknya. Terjadilah kegiatan kreatif berkreasi di bawah pohon teh. Kegiatan itu sangat berbeda dari biasanya. Kreativitas berkreasi penuh dengan kreasi-kreasi, saat berkesan dan meninggalkan rasa di hati. Dengan suasana pagi dan di hamparan hijaunya kebun teh, membuat kreasi itu makin indah. Setelah selesai, kami kembali melanjutkan perjalanan. Kita menuju ke villa lagi. Rudy meminta maaf kepadaku. Tapi justru aku mengucapkan terima kasih kepadanya. Dia pun tersenyum lebar mendengar itu. Demi menjaga kenyamanan, saat hampir sampai villa kita berpisah. Aku jalan sendiri masuk villa, sedangkan Rudy menunggu dulu. Aku pun terus berjalan dengan hati penuh kegembiraan. Saat aku masuk villa, aku bertemu Nila, istri Rudy. "Mbak Sari dari mana?" tanyanya. "Jalan-jalan di sekitar sini," jawabku. "Mbak lihat Mas Rudy gak?" tanyanya. "Tadi pas aku berangkat, dia lagi lari di sekitar sini. Tapi nggak tahu kalau sekarang," jawabku. Aku pun berpamitan masuk dulu, mau menyiapkan untuk sarapan pagi. Aku mandi dan langsung memasak untuk sarapan pagi. Ditemani Nila dan istri-istri yang lain, tak lama Rudy pun pulang. Nila pun langsung menghampirinya. Kami pun akhirnya sarapan bersama, menghabiskan waktu dengan tawa canda bersama. Singkat cerita, malamnya kami kembali mengadakan acara, masak-masak dan karaokean kembali. Seperti biasa aku menyiapkan untuk makanannya, tapi hari ini hanya buat jagung bakar dan ubi bakar. Rudy melintas di belakangku, sambil memberi isyarat agar aku mengikutinya. Aku pun izin ke suamiku untuk masuk dulu, dan segera menghampiri Rudy. Rudy kembali melakukan kegiatan kreativitas berkreasi itu, di kamar paling ujung yang tak ada yang menempati. Kali ini lebih lama, karena kami banyak waktu. Setelah kejadian itu, kami bertukar nomor dan berjanji akan kembali ketemu setelah acara ini berakhir. Keesokan harinya kami berkemas untuk pulang ke rumah masing-masing. Tapi seperti janji kita masih sering bertemu setelah kejadian saat itu.